Terserah kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang buku ini ya. Dancing Leader. Ratusan sungai bergabung menjadi samudera, hening, mengalir dan bertindak ya. Kali ini kita akan membahas tulisan dari Bu Irit Agus. Temanya adalah pemahaman antar budaya, jembatan perdamaian dunia. Wirid Agus ini adalah pengurus dari Kalya, ya, organisasi alumni East West Center Indonesia. Ya. Nah, dia membuat satu tulisan yang menarik, yaitu tentang seorang penerima beasiswa yang dikirim ke Inggris, pulang ke daerah asalnya di Kupang setelah berhasil meraih gelar MA. Ketika ia ditanya apa kesan terdalam yang diperolehnya di luar negeri, ia tegas mengatakan, saya belajar bahwa kita semua bersaudara dan kita harus memperjuangkan dunia yang lebih adil dan damai. Ini cocok dengan apa moto kita kan, di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya. Nah, dia melihat bahwa kebudayaan di dunia ini seperti gunung es daripada culture itu. Yang nampak mengapung di atas itu hanya 10%. Di bawahnya ada 90% itu ya. Nah, kalau dibikin apa segitiga, personality ini adanya letaknya di atas ya. Lalu culture dan human nature ya. Ini spesifik to individual ya, spesifik to group or kategori, dan ini universal ya. Di sini ada inherited and learn, inherited ya. Three level of unique in humans mental programming ya. Jadi jawaban ini mengingatkan bahwa kita harus terus berusaha bersama-sama menjaga dunia yang semakin kecil ini untuk tetap aman dan adil itu ya. Nah, mari kita lihat dunia dalam deskripsi Donella Meadows di dalam penjelasannya sebagai berikut ya. If the world were a village of 1,000 people, it would be include. Ya. Kalau dunia ini dianggap isinya 1.000 orang, ada 584 orang ASEAN, 124 Afrika, 95 East dan West European, Eropa Barat dan Timur, ya. 84 orang Latin Amerika, 55 new national groups, ya, kelompok nasional baru yang dulunya di bawah Federasi Rusia, ya toh. 52 Amerika dan 6 Australia dan New Zealand, ya. Orang-orang di kampung ini akan sulit berkomunikasi karena bahasa mereka berbeda-beda. Proporsi pengguna bahasanya sebagai berikut. 165 bicara bahasa Mandarin, 86 bahasa Inggris, 83 bahasa Hindu atau Urdu,
64 bahasa Spanyol, Spanish, 58 bahasa Rusia, dan 37 adalah bahasa Arab. Jumlah tadi hanya mencakup bahasa ibu separuh isi kampung itu. Sisanya akan berbicara dalam bahasa Bengali, Portugis, Indonesia, Jepang, Jerman, Prancis, dan 200 bahasa lainnya. Di bawah kampung ini tersimpan kekuatan nuklir yang dapat meledak sewaktu-waktu dan meluluh lantakkan kampung dalam sejenak. Hanya 1.000 orang yang memimpin kampung dan memegang kendali peledakannya. Ya, hanya 100 orang ini cuma dari 1.000 itu 10%. Itu. Sedang 900 sisanya hanya dapat berdoa dan cemas luar biasa. Mengharapkan agar yang 100 itu dapat hidup rukun itu. Sekarang marilah kita melihat bagaimana dunia mengatur prioritas kebutuhan hidupnya itu. Gambaran ini dari PBB dengan dalam data 12 tahun yang lalu dan pasti saat ini di dunia dalam keadaan lebih parah. Terlihat dalam military spending, pengeluaran untuk persenjataan yang dalam 200 tahun yang lalu 780 miliar dolar AS saat ini sudah mendekati 3 triliun dolar AS nih ya. Anda bisa bayangkan ini. Begitu cepatnya bisnis di bidang senjata ini ya, berkembang karena bayarnya cash ya. Dan setiap kali harus diciptakan perang supaya jangan numpuk di gudang kan. Lalu bisa dikeluarkan lagi. Lalu mereka pada yang bakal mau perang disuruh cari uang, lalu kasih deposit atau uang muka untuk diproduksi senjata yang baru. Jadi ini bisnis ini yang menggiurkan ya. Nah, the words priority, prioritas penggunaan pembelanjaan di seluruh dunia ini ya. Untuk basic education dalam US dollar itu untuk semua ya hanya dipakai 6 billion. Untuk kosmetik di USA aja sudah 8 billion. Untuk water and sanitation for all ya, air dan sanitasi 9 billion. Es krim di Eropa itu sudah 11 billion. Reproductive health for all jadi apa kesehatan reproduktif ya 12 billion. Parfum di Eropa dan USA itu 12 billion hampir sama. Basic health and nutrisi ya, kesehatan dasar dan nutrisi 13 billion. Pet makanan binatang di Eropa dan di USA itu 17 billion untuk makanan binatang aja lebih tinggi daripada basic health and nutrition. Business entertainment in Japan untuk entertain menjamu bisnis itu 35 billion ya. Luar biasa ya. Sigaret di Eropa ini 50 billion. Mungkin sekarang sudah turun karena dilarang lah. Nah, alcoholic drinks di Eropa, ini luar biasa lagi. 105 billion itu. Masih lebih tinggi lagi narkotik, drugs in the world itu. Seluruh dunia, bisnis narkotik 400 billion. Nah, yang tertinggi adalah military spending in the world. Menjadi 780 ya. Data sumbernya di sini dah. Nah, dibandingkan yang sekarang ini ya sudah menjadi 3 triliun dolar. Ya, Anda bisa bayangkan kan? Karena itu ya bagaimana kita kan kita hanya bisa
apa, tidak bisa berguna apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Untuk kita, kalau kita hanya berlatih tai chi untuk diri kita sendiri, toh. Nah, untung tai chi kita itu mempunyai wawasan yang mendunia, dimulai dari saat di kandungan, terus lahir, terus menjadi bernapas menjadi satu dengan langit dan bumi, ya. Lalu aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, timbul kesadaran kita, ya. Jadi dari kesadaran antroposentrik, pusatnya untuk manusia, menjadi antropokosmik, ya. Sehingga kalau ada pencemaran di udara, kita ikut bertanggung jawab. Di bumi juga rusak, kita ikut harus berusaha mengupayakan supaya itu tidak terjadi, kan? Jadi kita udah mempunyai wawasan memayu hayu ning bawah, mempercantik manusia, mempercantik negara, mencantik dunia, dan mempercantik alam semesta. Ayu ning manusia gumantung marang anti ayu ning bawono, ayuning bawono tergantung pada ayuning samudra, ya. Jadi kita punya tai chi setelah menyerap selama 5 tahun ini, udah orang mencapai suatu kristalisasi yang bisa dipakai untuk menyumbang dunia ini supaya jangan sampai terjadi perang nuklir, lah. Karena kalau sampai perang nuklir terjadi, ya kabutnya itu bisa menutup seluruh langit sehingga matahari tidak bisa, sinar matahari tidak bisa masuk, dan akhirnya tanaman tidak ada yang tumbuh. Jadi orang nggak ngerti bahwa Indonesia ini paling aman kalau terjadi perang nuklir. Ya, nggak kena tembak langsung, tapi awannya itu, awan nuklirnya itu menghancurkan kehidupan di muka bumi, ya. Karena itu oke, kita mau mengembangkan Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Seperti diharapkan oleh Sekjen PBB Guterres, ya. Dalam buku dunia apa Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia yang diterbitkan oleh Universitas Pancasila. Mari kita mengajak Anda bergabung dalam konsorsium ini, ya, dan semua orang bisa menyumbangkan tenaga bantuannya, pikiran dalam bentuk apa saja untuk ikut di dalam gerakan ini, ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.